Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi hari ini adalah pertemuan awal kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini sebelum kita belajar matematika, Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Nama Pak Guru Adi Haryanto Haseng, Sarjana Pendidikan. Pak Guru lulusan Universitas Negeri Gorontalo, lulusan tahun 2016. Jadi alhamdulillah Pak Guru di MTS Negeri 1 Kota Bau ini telah mengajar selama kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, oke, itu mungkin sekilas tentang Pak Guru. Oke, jadi hari ini kita akan belajar matematika. Coba angkat tangan yang suka matematika. Coba angkat tangan. Nah, mungkin ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Jadi simpel saja. Matematika itu sebenarnya mudah. Kenapa mudah? Susah atau gampang? Atau susah gampang? Nah, jadi masing-masing punya versi tersendiri. Matematika ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, ada yang bilang susah-susah gampang. Yang intinya ketika kita sudah belajar matematika, pasti kita akan terasa gampang atau terasa mudah dalam mempelajari matematika. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 5 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Kenapa mudah? Langsung 2 tambah 2, 4, 5 tambah 5, 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Kenapa dengan mudah kita menjawab soalnya? Karena kita sudah belajar. Coba anak kelas 1, kelas 1 SD, kalau tanya Pak, anak kelas 1 SD 10 kali 10 berapa? Pasti mereka tidak akan menjawab, oh susah juga ini soal, karena mereka tidak belajar. Nah, belajar ini bukan sekedar belajar, penting cuma mau baca aja. Tidak. Belajar matematika itu harus kita, yang pertama kita lihat. Oh, misalkan ada materi matematika, kita lihat. Dan yang kedua kita baca lebih baik. Oh, misalkan bilangan bulat adalah bilangan yang, nah, dan yang terakhir adalah harus kita dengar. Jadi ketika tiga yang kita lihat, yang pertama kita lihat, kita dengar, dan kita baca, insya Allah pengetahuan itu akan tertanam di kita. Nah, dan matematika itu terasa mudah dan menyenangkan. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat dilamakan dengan huruf Z atau B. Macam-macam bilangan bulat terdiri bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan 0, contohnya 0. Bilangan bulat negatif, contoh -1, -2 dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti kan adik-adik? Oke, lanjut. Sifat operasi hitung bilangan bulat. 1. Sifatnya tertutup. A tambah B sama dengan X. A kali B sama dengan Y. Komutatif pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif pengelompokan. Yang 4. Distributif, atau yang dikatakan penyataraan. Identitas. Nah, oke adik-adik, bisa ditulis di buku catatan ini sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 6 sifat. Contoh soal. Penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif. 14 tambah 18 sama dengan 18 tambah 4, hasilnya 32.
minus 14 sama tambah 18 hasilnya tetap hasilnya 4. Asosiatif. Nah, tetap hasilnya 17. Dijumlahkan dulu 14 sama minus 18 ditambah 21. Ketika hasilnya sudah didapat tinggal dijumlahkan. Sifatnya tertutup. Jadi bilangan bulat jika dijumlahkan tetap lagi hasilnya bilangan bulat. Nah, sifat identitas 14 tambah 0 sama dengan 14. Sifat inverse 14 tambah minus 14 sama dengan 0. Oke, boleh? Oke, lanjut. Di pengurangan bilangan bulat tertutup, sifat tertutup di pengurangan bilangan bulat ada enggak? Nah, yang pertama A kurang B sama dengan A tambah minus B. Contoh 12 kurang 18 sama dengan, kita bisa rubah menjadi penjumlahan 12 tambah minus 18 sama dengan hasilnya minus 6. 2. A kurang dalam kurung minus B, hasilnya jadi A tambah B. Contoh minus 16 kurang dalam kurung minus 9, hasilnya minus 7. Oke, yang tadinya kurang tandanya berubah menjadi positif. Oke, sekarang perkalian bilangan bulat komutatif. 14 kali minus 5 sama dengan minus 5 kali 14, hasilnya tetap minus 70. Nah, seterusnya. Oke, tetap hasilnya sama ya, komutatif artinya pertukaran. Jadi biar ditukar hasilnya tetap sama. Asosiatif, pengelompokan. Nah, jadi berlaku di perkalian bilangan bulat itu sifat asosiatif. Sifat distributif. Nah, perhatikan. Nah, hasilnya tetap akan sama, tetap hasilnya. Oke. Sampai di sini boleh mengerti ada 3 sifat ya, komutatif, asosiatif, distributif di perkalian bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda. Aturan operasi hitung. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kerjakan dahulu operasi dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Keempat, pada penjumlahan pengurangan berurutan, maka dijadikan dari depan atau dari sebelah kiri. Begitu juga perkalian dan pembagian. Oke? Jika sama kuat, dahulukan yang paling depan. Contoh soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, tentukan hasil operasi hitung berikut. A, minus 15 tambah minus 18 bahagi 2 kurang 24 sama dengan B, dalam kurung 35 kurang 11 tutup kurung dibagi 3 tambah 7 sama dengan titik-titik. Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang A, penyelesaiannya adalah minus 15 tambah minus 9 kurang 24. Cari dulu DP hasil yang udah paling depan. Minus 15 tambah minus 9 minus 24 kurang 24. Minus kurang 24 jadi minus 48. Sama-sama minus dijumlah ditambah nilainya. Jadi minus 48. Sekarang B. Penyelesaiannya adalah mana yang didahulukan? Nah, tetap di dalam kurung. Oke, penyelesaiannya sama dengan 24 bagi 3 8 tambah 7 15. Oke, boleh. Oke, lanjut soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. 1. Suhu udara di kota X pada pukul 06.30 tercatat minus 6 Celcius. Setiap jam suhu udara naik 3 Celcius. Tentukan suhu udara di kota X pada pukul 12.30 atau jam setengah. 1. Penyelesaiannya dari pukul 6.30 sampai 12.30 memerlukan waktu berapa jam itu? Selama 6 jam. Dan suhu udara setiap jam naik 3 derajat Celcius. Berarti minus 6 tambah 6 kali 3. Minus 6 tambah 18 sama dengan 12.
Jadi suhu udara di kota X pada pukul 12.30 adalah 12 derajat Celcius. Oke, lanjut di latihan soal. Nomor 1, ini operasi hitung campuran. Bisa ditulis adik-adik di buku. Bagaimana pelajaran tadi? Mudah kan? Ya, insya Allah mudah. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru ingatkan di rumah tetap belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, bukan belajar dari rumah. Dimanapun kita bisa belajar. Jadi ketika kita ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan ketika masuk di rumah atau di tempat yang kita akan tuju. Jadi jangan lupa menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran matematika di kelas 7C. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika ini banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari-hari. Insya Allah matematika itu menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, demikian Pak Guru bisa sampaikan materi pada hari ini. Jangan lupa buat tugasnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.